Baiklah ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa di setiap subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya di bulan Ramadan hari ketiga ini. Mudah-mudahan saum kita berdampak ya untuk peningkatan seluruh amal ibadah kita, karena bulan Ramadan itu adalah syahrul khairat, bulan terhimpunnya berbagai kebaikan. Mudah-mudahan seluruhnya ya, setiap detik yang kita lakukan itu betul-betul memanfaatkan Ramadan ini, karena dalam bulan Ramadan setiap detik begitu berharga, setiap detik begitu istimewa. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan berbagai keajaiban ya di bulan Ramadan, dengan seluruh hajat ya, kebutuhan yang kita sampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan sesuatu yang mustahil terwujud dengan adanya berkah bulan Ramadan. Kita memohon, kita berdoa, bersimpuh di hadapan Allah. Mudah-mudahan apapun hajat yang kita sampaikan kepada Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini sebetulnya ya, kita memahami tentang tujuan pokok dari saum itu sendiri, atau maqasidus syariahnya ya. Walaupun hal ini mungkin sesuatu yang sudah tidak aneh lagi, namun tentu saja kita harus lebih menggali lagi, karena manusia itu adalah makhluk khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa ya. Seperti biasa di charge setiap tahun, mulai dari fadilah saum supaya kita lebih bersemangat lagi ya dalam menyempurnakan ibadah saum kita. Nauzubillah, banyak yang kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas ya. Banyak yang saum laisa lahu min siyamihi, tidak dapat apa-apa dari saumnya, illa ju' wal atas, kecuali hanya bisa menahan lapar dan haus. Marah-marahnya tetap, misalnya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allahnya, misalnya baik yang terasa ataupun tidak terasa. Nah, mudah-mudahan setelah kita mempelajari tentang berbagai sisi tentang saum ya, hari kemarin kita mempelajari tentang saum, hubungannya dengan kesehatan psikologis. Untuk hari ini kita kembali ke tujuan pokok atau maqasidus syariah dari saum itu apa. Nah, di sini saum itu punya banyak faidah ya, bahwa dengan saum insya Allah Allah akan meninggikan derajat kita semua. Dengan saum ada dihapus ya, mukaffirat, dihapus seluruh kesalahan kecuali dosa besar. Kemudian juga dengan saum itu bisa menekan syahwat kita ya, syahwat kita yang biasanya senantiasa bergejolak menginginkan terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Dengan saum itu bisa ditekan syahwat kita. Kemudian semakin memperbanyak sedekah ya, sedekah, karena Rasul juga ajwadun nas, orang yang paling dermawan ketika bulan Ramadan juga ya, semakin dermawan. Kemudian di antara keutamaan saum juga bisa meningkatkan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau di bulan-bulan biasa kayak untuk menghatamkan Quran itu kayak sulit gitu ya, tetapi di bulan Ramadan alhamdulillah oleh Allah gitu ya, dipermudah, dibimbing gitu ya, baik berbagai ketaatan kita, baik tadarus kita, qiyamul Ramadan dan lain sebagainya. Dan fadilah dari saum juga adalah syukur kepada Allah yang Maha Tahu ya, segala yang tidak tampak, menjauhkan diri dari bisikan maksiat dan menyimpang dari syariat. Nah, jadi tentang manfaat bahwa dengan saum bisa meninggikan derajat, Rasulullah sudah menegaskan ya, idza jaa Ramadan, apabila Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, maka dibukakan pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, ini ya, bahwa dengan saum, nanti di bawah ada syarahnya ya. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan bersabda ya di hadis yang lain sebagai penguat, kullu amal ibni Adam lahu, ya, setiap amal manusia itu lahu untuknya,
kayak sholat pahalanya as-sholah ila sholah kafaroh, dari sholat ke sholat itu diampuni. Jadi langsung gitu ya, bahwa segala amal perbuatan itu hakikatnya untuk keperluan hambanya, illa siyam, kecuali saum, fa innahu li, karena sesungguhnya saum itu untukku, kata Allah ya, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung akan membalasnya. Wasiyam junnah, dan saum itu adalah perisai, benteng. Saum itu adalah benteng. Fa idza kana saumu ahadikum, ketika sekalian ya saum salah seorang di antara kalian, fala yarfas, jangan berkata rofas ya, yauma idzin, pada hari itu, wala yashab ya, selain jangan berkata rofas juga jangan berkata, maka jangan bertengkar ya. Rofas itu berkata kotor, kayak ya berkata kotor lah ya, kayak kencing coplok, kemudian atau apa, jorang ya, hal-hal yang sifatnya jorang. Pokoknya fala yarfas, jangan berkata rofas atau berkata kotor. Wala yashab, jangan juga bertengkar. Fa insa bahu ahadun, kalau ada yang mencaci maki ya salah seorang di antara kalian, au qautalahu ya, selain dari mencaci maki, maka misalnya mengajak bertengkar ya di sini, falyakul, maka katakan kepada seseorang itu, inni mru'un shaim, sesungguhnya aku seorang yang sedang saum. Inni shaim, aku sedang saum. Waladzi nafsi Muhammad biyadih, dan demi jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangan Allah, la khulufu famis shaim atayyab indallah yaumal qiyamah. Nah ini ya, bahwa sungguh busuknya bau mulut orang yang saum adalah lebih harum di sisi Allah di hari kiamat. Nah di sini ya, min rihil miski, daripada baunya minyak kasturi. Walis shaim, dan untuk yang saum, farhatani, ada dua kebahagiaan, ya farahuhuma, yang bisa menggembirikannya, idza aftar fariha bi fitrihi, ketika berbuka dia gembira dengan bukanya itu, wa idza laqiya rabbah, dan nanti apabila bertemu Allah, fariha bi saumihi. Nah ini ya, bertemu dengan Allah, bergembira dengan saumnya. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan lagi di sini ya, dengan sabdanya, kullu amal ibni Adam, setiap amal anak Adam itu, yudha'aful hasanah, dilipat gandakan satu kebaikan itu, asyuru amsaliha, 10 kali lipat, ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah berfirman, illa saum, kecuali saum, fa innahu li, karena sesungguhnya saum itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dia meninggalkan makannya, min ajli, karenaku, kata Allah. Jadi saum itu adalah kado teristimewa dari kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disimpulkan di bab 1 itu, saum itu faidahnya meninggikan derajat ya. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat kita semua melalui saum yang kita lakukan ya. Kemudian menghapus kesalahan, mukaffirah ya. Mudah-mudahan dihapuskan kesalahan kita ya, yang setahun yang lalu ataupun yang dulu. Kemudian ini menekan syahwat, supaya syahwat tidak terlalu ngagugu nafsu ya kalau Sunda mah. Kemudian dengan saum faidahnya itu insyaallah memperbanyak sedekah ya, meningkatkan ketaatan, bersyukur kepada Allah yang maha tahu segala yang tidak tampak, menjauhkan diri dari bisikan maksiat dan sesuatu yang menyimpang dari syariat. Nah, itu ya. Kemudian bahwa Rasulullah juga memotivasi nih kita ya yang saum, bahwa sudah disediakan pintu ar-rayyan. Inna fil jannah, sesungguhnya di surga itu, baban, ada sebuah pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, disebut dengan ar-rayyan, yadkhulu. Nah, pada hari kiamat itu masuk ya as-shaimun, orang-orang yang saum, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu ma'ahum ahadun, tidak ada yang bisa masuk memaulinya seorang pun ya, ghairahum, selain dari orang yang suka saum. Yuqalu,
maka dikatakan ya oleh para malaikat, dipanggil, diseru, aina shaimun, cina ya, kemana nih orang-orang yang saum, aina shaimun, fayadkhuluna minhu, kemudian mereka masuk dari pintu itu, fa idza dakhala akhiru fa idza dakhala akhiruhum, kemudian ketika sudah masuk yang terakhir di antara mereka yang suka saum, ughliqa, maka ditutup kembali, falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang suka saum. Wa fi riwayatin inna fil jannah baban yud'a rayyan yud'a bihi shaimun man kana minas shaimin dakhalahu wa man dakhalahu lam yadhma abada. Nah ini subhanallah ya, barang siapa yang masuk ke pintu Ar-Rayyan tidak akan pernah haus selama-lamanya. Man dakhalahu, barang siapa yang masuk ke pintu Ar-Rayyan itu, lam yadhma abadan, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Subhanallah ya. Kemudian inna shaim tusalli alaihi al-malaikah idza ukila indahu hatta yafraghu. Nah, di sini sesungguhnya orang yang saum itu didoakan terus oleh malaikat ya. Ketika ada yang makan di sisi orang yang saum sampai mereka selesai, terus malaikat itu mendoakan ya. Maksudnya adalah di sini tadi syarah-syarahnya. Apa sih maksudnya dibukakan pintu surga, putihat abwabul jannah, itu apa maksudnya? Menurut di sini ya syekhnya, bahwa maksud dari futihat abwabul jannah itu, dibukakan pintu surga itu memperbanyak taat sehingga menyebabkan dengan berbagai ketaatan itu dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Artinya sedikit maksiat yang menyebabkan ditutupnya pintu-pintu neraka. Jadi pelaku maksiat hanya sedikit sehingga menyebabkan ditutuplah pintu-pintu neraka ya. Kemudian karena banyak sekali orang yang berbuat ketaatan sehingga dibukalah pintu-pintu surga. Maksud dari sufidati syaitan, dibelenggu ya syaitan itu, artinya terputusnya bisikan syaitan terhadap orang yang saum. Jadi ketika saum itu terputus ya, sufidati syaitan, sufidati syayatin, terputus dari bisikan setan. Karena mereka tidak bisa berharap supaya orang yang saum itu mengikuti ajakan mereka untuk maksiat. Nah, alhamdulillah dengan saum itu betul-betul benteng gitu ya. Betul-betul setan juga tidak bisa untuk membisiki gitu ya. Nah, ini bahwa di sini Allah juga tadi ya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kenapa Allah menisbahkan saum itu kepadanya? As-saumu li, saum itu untukku gitu ya. Bahwa kenapa Allah menisbahkan ini adalah sebagai bentuk penghormatan, karena saum itu subhanallah ya tidak dimasuki oleh riya kan. Saum itu misalnya bisa jadi dia kalau betul-betul ya, saum itu tidak bisa dimasuki riya. Karena kalau orang yang benar-benar saum sebetulnya dia itu bisa saja makan ya ketika orang nggak ada. Tetapi karena betul-betul ikhlas, saum itu betul-betul meninggalkan makan, minum, berjima itu betul-betul karena Allah, tidak bisa disusupi riya. Saum itu adalah ibadah yang tidak tampak ya. Dan karena lapar dan haus tidak pernah digunakan untuk mendekatkan diri kepada seorang pun di antara raja-raja di bumi, tidak pula untuk mendekat kepada berhala. Nah, ini kenapa Allah ya menyampaikan as-saumu li wa ana ajzi bihi, ini adalah sebagai bentuk penghormatan. Nah, kemudian wa ana ajzi bihi ya, firman Allah wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya ya. Meskipun apapun Allah yang membalas ya. Dialah Allah yang membalas semua perbuatan taat, artinya adalah membesarkan balasan pahala saum karena dialah yang mengurus gitu ya, balasan apapun dari umroh kita, dari haji kita, dari sedekah kita, dari infak kita, dari sholat kita gitu ya. Nah, firman Allah bahwa as-saum junnah, bahwa saum itu adalah perisai, saum itu adalah benteng. Nah, ini artinya saum itu adalah penjaga dari azab Allah ya. Dengan saum yang kita lakukan, nah ini adalah sebagai junnah ya, sebagai perisai, maksudnya adalah penjaga dari azab Allah. Kemudian tadi ada kata rofas, fala yarfus ya. Ketika saum itu nggak boleh berkata-kata kotor gitu ya, nggak boleh berkata-kata kotor.
Sedangkan fala yaskhab ya, as-sakhab itu adalah bertengkar. Ketika saum pokoknya harus nahan diri ya, tidak cekcok, tidak bertengkar. Pokoknya ketika ada yang mencaci maki, ini shaim, ini mru'um shaim, aku sedang saum gitu ya. Kemudian firman Allah dari ini shaim maksudnya adalah mengingatkan diri sendiri bahwa diri kita sedang saum supaya terhindar dari berbagai pertengkaran, supaya terhindar dari berbagai kekeliruan. Ini shaim, pokoknya tanamkan dalam hati dan pikiran, ini shaim, mata saya saum, telinga saya saum, tangan saya saum, mata ya saum dari hal-hal yang tidak boleh seharusnya dilihat, telinga juga tidak mendengar sesuatu yang tidak semestinya didengar. Pokoknya ini mru'un shaim, sedang saum. Ini mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita sedang saum, kita berlindung sama Allah terhindar dari berbagai pertengkaran dan kekeliruan. Kemudian maksud dari firman Allah tadi ya, sungguh busuk bau mulut orang yang saum itu adalah lebih harum ya, atyab minal miski ya, dibanding bau minyak miski gitu ya. Nah, dalam kalimat ini ada kata yang dibuang. Takdir dikira-kira adalah sungguh pahala. Nah, jadi ada sesuatu yang dibuang ya. Sungguh pahala bau busuk mulut orang yang saum itu atyab lebih harum indallah di sisi Allah minal miski dibanding bau minyak kasturi, minyak misik. Nah, kemudian maksud dari farhatani, dua kegembiraan ini adalah pertama, orang yang saum itu sama Allah dikasih kegembiraan. Yang pertama adalah karena mendapat taufik untuk menunaikan ibadah, karena tidak sedikit juga orang yang tidak mampu beribadah ya, kayak teman saya gitu ya, setiap saum itu beliau itu punya GERD ya yang begitu parah gitu ya, dirawat sehingga tidak diperbolehkan untuk dokter ya untuk melakukan saum. Nah, mudah-mudahan kita nih yang masih dikasih sama Allah kemampuan untuk saum ya, ini sangat berbahagia sekali ya. Ini adalah kegembiraan farhatani, dua kegembiraan yang dimaksud adalah karena ya mendapat taufik untuk menunaikan ibadah. Yang kedua adalah karena balasan Allah saat Allah memberikan balasan. Jadi kemudian maksud dari firman Allah, dia tinggalkan syahwat ya, yada syahwatahu wa ta'amahu, karena Allah ya, bahwa orang yang saum itu kenapa begitu istimewa. Orang yang saum itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya karena aku, ini karena Allah. Artinya bahwa orang yang saum itu betul-betul mendahulukan ketaatan kepada Allah daripada ketaatan terhadap diri sendiri, dan disertai kuatnya syahwat dan hawa nafsu, maka Allah memberi pahala gitu ya, dengan mengurus sendiri balasannya. Pokoknya aku sendiri akan membalasnya. Nah, jadi intinya barang siapa yang mendahulukan Allah ya, barang siapa yang kita dalam kehidupan itu senantiasa mendahulukan Allah, Allah pun akan mendahulukan orang itu. Jadi harus diingat ya, barang siapa yang mendahulukan Allah, Allah akan mendahulukan seseorang itu, karena Allah memposisikan hamba di sisinya itu seperti si hamba memposisikan Allah di hatinya gitu ya. Seberapa besar kita mendahulukan Allah, maka Allah juga memposisikan hamba ya yang berada di sisinya itu seperti si hamba memposisikan Allah di hatinya. Karena itu barang siapa yang bermaksud melakukan maksiat kemudian meninggalkan karena tadinya mau maksiat nih misalnya, tetapi karena takut sama Allah, maka Allah pun berfirman ya kepada para malaikat pencatat, uktubuha lahu hasanah ya, catat perbuatan ini sebagai satu kebaikan. Fa innahu innama taraka syahwatahu, karena dia meninggalkan syahwat min jarra'i ya, min jarra'i ay min ajli, karena dia meninggalkan syahwat tiada lain karena aku gitu ya, min ajli karena aku gitu ya. Nah, di sini subhanallah sekali ya. Kemudian keistimewaan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan tadi ya, bahwa lisaim, bagi orang yang saum itu ada bab ya namanya Ar-Rayyan. Mereka mendapatkan keistimewaan dengan pintu ini karena keistimewaan dan kehormatan ibadah yang mereka lakukan. Nah, di sini kemudian doa malaikat ya untuk orang yang saum
ketika ada orang yang makan di dekatnya, karena tidak tergoda gitu ya, ia tinggalkan makan padahal ada makanan dekat-dekatnya, berarti sungguh-sungguh mengekang nafsu ya, teka bita deui ya, walaupun di pinggir kita ada yang makan apapun gitu ya, itu malaikat akan terus mendoakan orang yang saum sampai yang makan itu dia berhenti. Nah subhanallah ya, karena teka bita gitu ya, ada orang yang makan bakso apapun gitu ya, pokoknya betul-betul mengekang nafsu dengan saum itu, maka berhak mendapatkan doa dari para malaikat. Nah sholawat malaikat itu berarti doa, artinya orang-orang itu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Kemudian Rasulullah maksudnya peleburan dosa ya, mukaffirah itu seperti sabda Rasulullah, Ramadan ila Ramadan mukaffirat. Ramadan dari Ramadan satu ke Ramadan lain itu mukaffirat, merupakan penghapus dosa, ma bainahunna, antara keduanya, izaj tuni batil kabair, selama dosa besar dijauhi. Jadi tetap saja ya, kayak dosa besar itu jangan disepelekan. Jadi akan diampuni seluruh dosa itu, seperti bayi yang baru lahir itu, ketika dosa-dosa besar dijauhi. Kalau dosa kecil sama Allah di sini ya dihapus semuanya. Ramadan ila Ramadan mukaffirat, dari satu Ramadan ke Ramadan lain itu adalah penghapus dosa di antara keduanya, izajtuni batil kabair, selama dosa besar dijauhi. Kemudian sabda Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Man shoma Ramadan, barang siapa yang shoma Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka diampunilah dosa yang sudah lalu. Nah, di sini artinya karena iman terhadap kewajiban saum dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang mengekang syahwat ya, karena lapar atau karena saum. Nah, ini bisa melumpuhkan syahwat untuk maksiat. Karena kita sudah mengekang syahwat kita ya untuk bertahan tidak makan, bertahan untuk dahaga ya. Ini bisa melumpuhkan syahwat yang lainnya, yaitu syahwat untuk melakukan maksiat. Jadi dengan sering saum ya, dengan sebulan penuh kita melakukan saum, maka syahwat kita itu akan lebih terminimalisir gitu ya untuk melakukan maksiat. Nah di sini kan misalnya ketika ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, manis tauto amin kumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, falyatazawwaj, maka silakan menikah. Fa innahu aqaddul lil basar, karena sesungguhnya dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan, wa ahsanul farji, bisa menjaga kemaluan. Nah, tetapi kalau tidak mampu menikah, wa malam yastati' fa alaihi bisawm, kalau tidak mampu menikah maka nah ini perbanyak saum. Fa innahu lahu wija, karena saum itu bisa menjadi perisai ya, bisa menjadi perisai, bisa mengekang syahwat kita ya dengan saum itu. Ini juga subhanallah ya, ketika seorang pemuda bisa menikah silahkan menikah, tetapi ketika tidak mampu menikah maka perbanyak saum, karena dengan saum itu fa innahu lahu wija, saum itu bisa menjadi benteng, bisa menjadi perisai. Nah di sini tidak usah diperpanjang ya, bahwa memang ba'ah ya berarti menikah, sedangkan alwija itu adalah mengebiri. Dengan saum itu insya Allah bisa fungsinya mengebiri kedua pelir pejantan. Rasulullah menyamakan saum yang melemahkan syahwat dengan mengebiri pelir pejantan dalam mengekang syahwat. Jadi dengan saum itu tidak akan ada timbul nafsu ya misalnya, jadi mengebiri pelir pejantan. Nah di sini kan bahwa setan itu kan terus gitu ya menggoda. Inna syaitan, sesungguhnya setan itu ya jeri mengalir min ibni Adam, dari diri anak Adam itu, majrad dam. Jadi setan itu mengalir dalam diri manusia itu mengikuti aliran darah. Bagaimana mungkin kita tidak tergoda ya. Inna syaitan, sesungguhnya setan itu ya jeri min ibni Adam, bahwa setan itu mengalir dalam diri manusia
majrad dam, mengikuti aliran darah, fadayyiqu masalikahu bil ju', karena itu sempitkan jalan setan itu dengan lapar. Nah, jadi ketika sedikit makan, maka tadi ya, jalan setan itu sempit, tetapi ketika banyak makan, nah, lancar ya alirannya itu. Maka salah satu, makanya kan Rasulullah itu dengan lapar ini, dengan saum ini ya, maka akan menyempitkan jalan setan gitu ya. Kenapa kita ketika saum ya, karena setan itu terus ada mengikuti aliran darah kita terus menerus gitu ya, menghembus-hembuskan hal yang negatif ya. Nah, oleh karena itu disempitkan jalan setan itu bil ju', dengan lapar, dengan saum itu jalan setan akan sempit. Nah, ini ya. Kemudian memperbanyak sedekah adalah karena ketika saum itu lapar ya, maka ketika kita saum kita lapar, sehingga kita ingat gitu ya, rasa lapar itu bisa mendorong seseorang untuk memberi makan orang yang lapar. Nah, jadi seperti itu, jadi bisa berempati. Ya Allah, ternyata begini rasanya tidak makan gitu ya, sementara orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang miskin misalnya, menahan perutnya mereka dari rasa lapar ini, sehingga ada empati ya, ingin memberi makan gitu ya kepada orang lain misalnya. Kemudian di sininya ya, bahwa syarahnya ini, syarahnya itu adalah di sini kenapa dengan saum itu faidahnya memenuhi perbuatan taat, karena orang yang saum itu pasti teringat kepada penduduk neraka ya. Ketika kita saum pasti teringat dengan penduduk neraka dan bagaimana rasa haus yang mereka alami, dan mendorong untuk berbuat banyak ketaatan supaya selamat dari neraka. Ya Allah, begitu takutnya dengan neraka, sehingga dengan saum itu bisa mendorong kita untuk melakukan berbagai ketaatan, dengan tadarus, dengan infak sedekah, dengan menolong jasa ya kepada orang lain, memperbanyak sholat dan sebagainya. Kemudian bersyukur kepada Allah. Di antara faidah saum itu adalah bahwa Allah yang tahu sesuatu yang tidak tampak, karena ketika saum, orang yang saum itu tahu ya nikmat Allah yang diberikan kepadanya dalam kenyang dan kesegaran, sehingga ia syukur nikmat ya, karena kadar nikmat itu tidak bisa diketahui kecuali setelah dihilangkan gitu ya. Nah, kemudian hikmah saum juga menghindari bisikan maksiat dan perbuatan menyimpang. Nah, ini adalah karena nafsu, karena dengan kenyang itu cenderung maksiat, melakukan pelanggaran ya. Ketika lapar, haus, cenderung pada makanan dan minuman. Nah, jadi keinginan dan kesibukan nafsu untuk bermunajat lebih baik daripada kecenderungan pada maksiat dan kesalahan. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf lebih mementingkan saum daripada ibadah lain ya. Ketika ditanya tentang hal itu, mereka menjawab, sungguh jika Allah melihat nafsuku yang mengajakku pada makanan dan minuman, lebih aku sukai daripada jika Allah melihat nafsuku ketika mengajakku berbuat maksiat kepadanya ketika kenyang. Nah, jadi intinya saum itu banyak sekali manfaatnya, faidahnya ya. Sumu tasihhu, puasalah niscaya kalian pasti sehat gitu ya. Sehat pikiran, sehat tubuh. Pokoknya dengan saum itu baik pikiran, kemarin sudah dibahas ya secara psikologi, bahwa saum juga bisa menyehatkan mental health ya, bisa menyehatkan mental. Nah, apalagi dengan tubuh kita gitu ya. Nah, kemudian sudah sajalah, ini kita lanjut pada 6 adab saum. Ada 6 adab saum ya. Pertama, menjaga lidah. Nah, menjaga lidah dan anggota tubuh dari perbuatan yang menyimpang. Tadi sebetulnya diantaranya dibahas ya. Man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata zur, kata-kata dusta, wal amal bihi, dan melakukannya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh jika ia meninggalkan makan dan minum gitu ya. Jadi Allah nggak butuh saum seseorang, tetapi tetap gitu ya kata-katanya berkata dusta, kemudian masih
mengamalkan ya hal-hal yang semacam itu, maka Allah nggak butuh gitu ya, nggak butuh saum yang dia lakukan itu ketika seseorang tidak bisa meninggalkan kata-kata dosa dan melakukannya. Jadi sekali lagi, man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta wal amal bihi, dan melakukannya, falaisa lillahi hajah, Allah nggak butuh, falaisa lillahi hajah, Allah tidak butuh fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, walaupun ia sudah meninggalkan makan dan minum, percuma saja gitu ya, hanya meninggalkan makan dan minum, Allah nggak butuh, tetapi dia masih tetap tidak mampu meninggalkan qaula zur, kata-kata yang dusta. Kemudian sebagaimana yang paling terkenal ya hadisnya, rubba qaimin, banyak orang yang menunaikan qiyam Ramadan, hadduhu min qiyamihis sahar, tetapi baginya dari qiyamnya itu hanya begadang gitu ya. Banyak yang tarawih ya, rubba qaim, banyak yang menunaikan qiyam Ramadan atau yang tarawih, hadduhu min qiyamihis sahar, tapi yang nggak dapat apa-apa dari sholat malamnya itu atau dari tarawihnya itu, tetapi hanya begadang wungkul gitu ya. Warubba shaim, banyak juga yang saum, hadduhu min siyamihi alju wal atosh, tetapi tidak dapat apa-apa dari saumnya itu, hanya bisa nahan lapar dan haus saja. Nah ini ya, jadi kemudian apabila diundang untuk makan kemudian ia sedang saum, maka sebutkan ini soim. Nah ini salah satu adab saumnya diantara yang keenam itu. Yang kedua, ketika diundang untuk makan kemudian kita sedang saum, maka hendaklah mengatakan sama ya, ini soim. Nah ini sabda Rasulullah, idza du'iya ahadukum, apabila diundang salah seorang diantara kalian, ila ta'amin, untuk makan, wa huwa shaim, sedangkan dia sedang saum, falyaqul, maka ucapkan ini shaim, aku sedang saum. Ini ya, jadi kenapa seperti itu, jadi memohon maaf ya kepada yang mengundang supaya tidak kecewa. Jika takut berbuat ria, maka tutupi dengan alasan lain. Jika misalnya kita diundang ya, mohon maaf misalnya dengan permintaan maaf, tetapi kalau takut masuknya ke ria misalnya, pengen dilihat hebat saum misalnya, ditutupi dengan alasan lain. Adab ketiga adalah doa yang dibaca saat saum ya. Doa yang dibaca saat saum ini nih, zahabal dhama'u, telah sirna dahaga, zahabal dhama, telah hilang, dahaba itu telah hilang ya, ad-dhama dahaga, wa batallatil uruk, urat-urat telah basah, wa sabatal ajru, dan pahala sudah pasti, insyaallah, insyaallah. Kemudian ada juga doa ini yang sahih sebetulnya, yang atas ya, zahabal dhama. Yang bawah itu, nah ini ada keterangannya ya. Kalau yang atas itu di sini hadis riwayat Abu Daud ya, dari Ad-Darqutni. Kemudian kalau yang Allahumma lakasumtu itu sebetulnya ini hadisnya dhaif ya, sebetulnya yang ini gitu ya. Kita kalau bisa ya yang sahih saja, tetapi karena doa itu boleh dengan Sunda, Indonesia, apapun gitu ya, secara makna ini bagus ya, Allahumma lakasumtu ala rizqika aftartu. Tetapi yang paling sahih adalah yang ini, zahabal dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru, insyaallah. Nah kemudian hadis lain, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Nah kalau yang ini kita jarang sekali ya menggunakannya. Kemudian adab saum yang keempat adalah, nah ini ya, makanan untuk berbuka adalah kurma basah atau kurma kering atau air. Nah upayakan ya ketika buka itu baiknya pakai yang kurma atau yang manis-manis ya. Kalau di sini supaya kita lebih sempurna saumnya, ya ketika buka itu usahakan dengan kurma basah atau kurma kering atau air. Nah di sini ya hadisnya kan ini, kana yuftiru, beliau itu berbuka ya, qabla ayyusalliya, sebelum sholat, ala rotobat, dengan beberapa butir kurma basah. Nah jadi, di sini ya, kana yuftir, bahwa Rasulullah berbuka qabla ayyusalliya, sebelum sholat maghrib itu, ala rotobat, dengan beberapa butir kurma basah. Fa ilam takun fathamarot,
ketika tidak ada maka dengan kurma kering. Nah, jadi Rasulullah ketika berbuka ya, adzan maghrib, sebelum sholat maghrib itu rutobat dengan butir kurma basah. Kalau nggak ada butir kurma basah, fatamarot, maka dengan kurma kering. Fa'ilam yakun, tidak ada kurma basah ataupun kurma kering, hasawat minal ma. Jadi kalau tidak ada keduanya maka beliau meneguk beberapa teguk air. Ini ya salah satu adabnya. Kemudian beliau juga bersabda, idza kana ahadukum shaiman, ketika salah seorang di antara kalian saum, falyuftir alat tamar, maka berbuka dengan buah korma. Fa ilam yajid, ketika tidak ada buah korma, fa alal ma, maka hendaklah dengan air. Fa innal ma'a tahur, karena air itu adalah suci. Ini ya. Yang kelima dan keenam, adab saum itu adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan saum. Jadi cepat-cepat segera ya kalau berbuka, kalau saum harus kalau sahur diakhirkan. Tapi kalau anak-anak mah ya makannya itu agak susah gitu ya. Kan idealnya dari jam 4 gitu ya, tetapi kalau anak-anak itu banyak ritualnya ya. Nah, bisa misalnya dari sebelumnya, tetapi intinya semangat dari Rasulullahnya kalau buka itu disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Tasahharu fa inna fis sahur barokah. Makan sahurlah karena dalam sahur itu terdapat berkah. La yazalun nas, manusia senantiasa bikhair, dalam kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. Ini ya, segera berbuka. Qala Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Orang yang paling aku cintai, kata Allah, ahabbu ibadi ilayya, orang yang hamba yang paling aku cintai, a'jaluhum fitra, yang adalah yang paling cepat berbuka. Dan beliau bersabda, ini jadi sambil buka itu salah satu waktu mustajab ya. Jadi ketika kita berbuka itu harus seluruh hajat kita, kebutuhan kita, kalau kita punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh, mohon sama Allah, minta keajaiban di bulan Ramadan ini. Ketika kita perekonomian ya belum meningkat juga, kita mohon keajaiban sama Allah, bisa memberikan limpahan rezeki kepada kita ya, untuk melakukan berbagai ketaatan ya, rezeki berlimpah itu supaya kita bisa melakukan umroh, melakukan haji, melakukan sedekah, menyekolahkan anak-anak kita ya menjadi ulama dan lain sebagainya. Nah, di sini ya, la yazaluddin zahiran ma'ajjalan nas al-fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Kenapa kita mesti mempercepat berbuka? Nah, karena Rasulullah itu selalu, Islam itu harus senantiasa berbeda ya dengan Yahudi dan Nasrani. La yazaluddin, agama ini senantiasa zahiran, unggul, ma'ajjalan nas, selama umat manusia mempercepat al-fitra, berbuka. Li'annal yahud, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi, wan nasara, dan Nasrani, yuakhirun, mereka mengakhirkan untuk berbuka. Nah, Amr bin Maimun berkata bahwa para sahabat ya, para sahabat Muhammad adalah orang-orang yang paling menyegerakan berbuka dan paling mengakhirkan sahur. Jadi makan sahur itu diakhirkan untuk membantu supaya puasa itu lebih kuat gitu ya, supaya tidak payah ketika saum itu, sehingga ketika saumnya payah ya, sehingga tidak bisa melakukan banyak perbuatan taat. Jadi antara sahur Rasulullah dan sholatnya itu selama kira-kira 50 ayat. Nih kalau kita baca 50 ayat berapa menit? Jadi antara sahur Rasul dengan sholat subuh itu jaraknya itu 50 ayat. Sedangkan berbuka disegerakan karena lapar dan isu itu bisa membahayakan, sehingga tidak ada alasan untuk memperpanjang nafsu dalam lapar dan haus. Hal ini tidak mengandung kurbah ibadah. Nah ini ya, ada seorang ulama salaf yang cerdas ya, pernah tampak makan di pasar, lalu ada yang bertanya tentang hal itu, dia menjawab, matlul ghani zulmun, menundanya orang kaya adalah kezaliman. Nah seperti itu. Kemudian, nah mungkin hanya itu saja ya untuk hari ini. Ada kita gali lagi, walaupun sebetulnya sudah ya setiap tahun juga, faidah saum, meninggikan derajat kita di hadapan Allah ya. Kemudian diantaranya ada 6 adab etika ketika saum. Mudah-mudahan Allah mampukan ya kita melakukan 6 etika tadi ya ketika saum. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan ya hal-hal yang dijauhi
ketika saum apa saja dan sebagainya. Nah, untuk hari ini, kajian hari ini kita nggak panjang-panjang ya, yang terpenting adwa muha wa in kola dirutinkan walaupun hanya sebentar. Nah, mudah-mudahan semakin mengokohkan pemahaman kita terhadap fikih saum, masih seperti apa dan bagaimana, terus diingatkan ya di setiap tahunnya, supaya ibadah saum kita lebih sempurna, ketaatan kita lebih maksimal, dan kedekatan kita dengan Allah semakin hari semakin dekat gitu ya. Bahkan kedekatan dengan Allah itu akrab min hablil warid ya, lebih dekat dari urat nadi. Nah, mudah-mudahan kita merasakan kedekatan dengan Allah, merasa terus diawasi oleh Allah, sehingga kita senantiasa berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berucap gitu ya. Nah, mudah-mudahan saum kita di tahun ini lebih baik lagi, lebih sempurna lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah itu saum itu hanya 8 tahun gitu ya. Beliau mengalami saum, tetapi sangat berkualitas saum Rasul ya. Tidak seperti kita udah bertahun-tahun melakukan saum, tetapi masih saja ya belum paripurna, belum totalitas kita, ketaatan kita kepada Allah ya, belum seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan doa supaya kita dimudahkan untuk melakukan berbagai ketaatan. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu fi'lal khairat, dimudahkan untuk melakukan berbagai kebaikan. Wa tarkal munkarat, ya Allah aku mohon kepadamu dimudahkan untuk dijauhkan dari berbagai dosa atau kemunkaran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Fenty. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama baca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanallah.